Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Sobat beriman, betapa indahnya alam semesta yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama ini mengajarkan kita untuk senantiasa menggunakan lisan ini untuk dapat selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kemahakuasaannya menciptakan setiap bagian dari alam semesta ini. Sehingga lisan kita menjadi tidak sia-sia diciptakan Allah. Setiap melihat yang menakjubkan kita mengatakan Masya Allah. Setiap kita melihat keindahan juga demikian, Masya Allah. Masya Allah dengan apa yang kita saksikan hari ini. Dan energi puasa kita seharusnya bisa kita sambungkan dengan kekuatan lisan kita. Lisan yang Allah telah anugerahkan kepada hambanya seharusnya menjadi satu nikmat yang bisa dia manfaatkan selama dia menjalankan ibadah puasa ini, terus berada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hakikat puasa ini yang ternyata tidak hanya sekedar apa yang kita pahami selama ini, bahwa puasa itu hanya sekedar menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Sungguh puasa tidak hanya terbatas pada 3 perkara itu saja. Karena Nabi pernah mengatakan, laisa syiyam minal akli wasyarab. Puasa tidak hanya semata-mata menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Apa kata Nabi sebenarnya? Inna syiyam minal lagwi war rafath. Ternyata ada satu bagian dari raga kita yang juga tidak boleh kita luput untuk mempuasakannya. Apakah itu? Yaitu lisan. Sungguh ada 3 perkara yang sering menyebabkan lisan ini terperosok ke dalam perkara yang akan menyebabkan rusaknya pahala ibadah puasa kita. Yang pertama adalah laghwun. Kata Nabi, sungguh puasa itu juga menahan dari perkataan sia-sia, sembarangan berbicara yang tidak ada manfaatnya, sehingga waktu yang seharusnya bisa dia manfaatkan untuk berzikir kepada Allah, untuk tilawah Al-Quran, untuk senantiasa memuji nama Allah, tapi berlalu begitu saja tanpa ada satupun manfaat yang keluar dari lisannya. Inilah laghwun yang seringkali membuat kita menjadi lupa, tidak sadar, hingga melampaui batas dalam perkataan-perkataan kita. Dari perkataan sia-sia menjadi kata-kata yang menyakiti hati saudara kita, memfitnah, menggibah, dan lain sebagainya. Yang kedua juga ternyata perkara yang berkaitan dengan lisan sering menyebabkan kita terjerumus dalam perkara yang menghilangkan ibadah puasa kita, yaitu perkataan rafas. Kata Nabi, puasa juga menahan diri dari perkataan ini, rafat. Pembicaraan-pembicaraan yang jorok. Pembicaraan-pembicaraan yang hanya menggugah syahwat saja. Memuji bagian-bagian indah dari tubuh wanita. Menjadi pembicaraan yang begitu menyedapkan syahwat saja, tetapi justru tidak membawa manfaat sama sekali bagi peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ternyata juga kita tidak boleh terjebak hanya merasa bahwa kita sudah tidak makan dan minum, kita sudah berpuasa, tidak. Tetapi juga ternyata ada satu sabda Rasulullah yang telah diingatkan kepada kita, man lam yada' qaula zur. Dan yang ketiga ini adalah qaula zur. Perkataan apakah itu? Perkataan yang mengandung kedustaan, perkataan yang mengandung kata-kata buruk,
cercaan dan lain sebagainya. Apa kata Nabi jika kita tidak meninggalkan perbuatan ini, tapi justru juga melakukannya? Kata Nabi adalah falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah sudah tidak butuh lagi dengan usaha kita menahan diri kita untuk tidak makan dan tidak minum. Na'udzubillah min dzalik. Betapa hanya perkara satu bagian dari tubuh kita telah membuat kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang telah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Gara-gara lidah kita adalah orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari puasanya, karena mereka memahami bahwa puasa itu hanya menahan diri tidak makan dan tidak minum. Mata tidak dia puasakan, lisan tidak dipuasakan, dan setiap raga lainnya pun ikut melakukan banyak kezaliman. Jangan sampai kita terjebak pada pemahaman sempit tentang ibadah puasa ini yang terbatas hanya dalam perkara menghindari makan dan minum serta berhubungan badan. Mari kita lapangkan wawasan kita, pandangan kita terhadap hakikat daripada ibadah puasa ini. Dia sesungguhnya adalah tidak hanya sekedar latihan fisik saja, tetapi juga adalah latihan rohani, menahan hawa nafsu kita agar tidak bergerak liar tanpa kontrol iman kita. Mari kita tundukkan lisan kita, akal kita kepada kolbu kita. Semoga ibadah puasa kita senantiasa mendapatkan pahala dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang mempuasakan dirinya dengan tepat, insya Allah jalan menuju ketakwaan bukan perkara mustahil. Inilah derajat yang sangat kita cita-citakan. Semoga kita dapatkan gelar itu, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sobat muslim, semoga yang singkat ini bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.